pengen tahu di Tarim katanya banyak wali, dia pengen hitung berapa banyak wali. Dia akhirnya pergi ke masjid Jami, depan masjid Jami itu di pasar. Dihitungin setiap wali yang lewat, cuma dia doang yang tahu. Setiap yang ada lihat ada cahaya kewalian dihitung satu. Wali, wah. Begitu terus dia ngitungin. Banyak sudah. Yang lewat di pasar doang nih, bukan di masjid. Bukan di masjid. Begitu. Terus ada kakek-kakek lewat, jadi diamin aja, nggak dia, bukan. Ya, nggak dilihat, nggak ada cahaya kewalian. Tuh kakek-kakek lewat udah jauh, dibalik lagi, berhenti, dibalik lagi. Ditepuk punggungnya. Tulis, anak termasuk di situ, tulis. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ngobrol santai bersama Majelis Garasi Official. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu guru mulia kita Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Ahmad Khalid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, yang Anda tahu itu kota Tarim itu kan adalah kota 1000 wali. Kenapa bisa dikatakan kayak gitu Ustaz? Iya, itu ya 1000 itu biasanya majas ya, ya kayak Pulau Seribu, apa itu majas aja, artinya banyak, kota yang banyak dihuni wali. Memang karena tadi pertama doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua memang banyak sekali wali min auliya Allah di sana, begitu. Bahkan jangan coba-coba suudzon sama pengemis sekalipun di sana. Karena boleh jadi dia wali min auliyaillah. Begitu. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar Abdurrahman As-Segaf Muqaddam Tsani, begitu. Beliau mengatakan di perkuburan Zambal. Di perkuburan Zambal dimakamkan 70 wali kutub. Di zaman beliau. 70 wali kutub. Bukan wali biasa, wali kutub itu artinya jenderalnya para aulia. Panglima besar lah gitu. Ada 70. Ya, Sayyidina Abdurrahman As-Segaf punya anak laki-laki dan perempuan semuanya jadi wali kutub. Begitu. Yang menarik itu dia punya cucu Abdullah Al-Idrus, anak Abu Bakar As-Sakran. Istrinya Syarifah Aisyah kalau nggak salah, binti Umar Muhdar. Jadi kalau kita lihat dari Syarifah Aisyah kalau nggak salah ya, beliau punya suami Abdullah Al-Idrus Akbar bin Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman As-Segaf. Jadi dia punya suami wali kutub. Dia punya bapak wali kutub. Umar Muhdar. Dia punya mertua wali kutub juga. Syekh Abu Bakar Sakran, dia punya kakek, ya wali kutub juga. Begitu. Makanya ada tawasul tuh kalau di Hadrat Sikap, ya Umar wa Abu Umar wa akhwatu Umar syailillah, itu Umar Muhdar. Dan Sayyidina Umar Muhdar tidak dikaruniai anak laki-laki. Itu di zaman beliau ada 70 kutub dikuburkan di Zambal. Bukan wali biasa ya, wali kutub, jenderalnya para wali. Begitu. Dan kalau sekarang ya nggak kehitung lah jumlahnya, nggak ada yang tahu jumlahnya. Sampai ada ulama waliullah dari Hijaz. Ini ceritanya ada di manakib para habaib. Datang ke kota Tarim, begitu melihat cahaya kota Tarim, dia datang ke Imam Haddad. Dia bilang, atau ke ulama yang lain, ke habaib yang lain di kota Tarim, dia minta suaka. Kenapa artinya minta suaka? Minta tolong saya masuk ke kota ini dijagain. Biar hal saya sebagai waliullah jangan diambil, begitu. Karena
kalah seter istilahnya gitu nih. Ya Allah kayak gini, diminta dilindungi supaya kewaliannya jangan tercabut gara-gara masuk ke kota Tarim. Dan satu hal di Tarim itu yang para walinya itu sangat-sangat jaga mereka nggak mempertunjukkan kewalian mereka dengan karomat. Bahkan di Tarim itu keramat bagi para wali itu kalau dimunculkan, ditunjukkan itu bagi mereka aib. Seperti perempuan yang haid. Kalau di sini kan main keramat-keramatan gitu. Di sana enggak. Karomahnya ulama aulia Tarim apa? Istiqomah. Karomahnya mereka istiqomah. Al-Habib yang paling dekat sama kita nih udah guru saya. Guru kita semua, kakaknya Habib Umar. Allah yarhamu Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau istiqomahnya luar biasa. Saya pernah minta izin 3 hari sama beliau untuk ikut keliling dakwahnya. Di akhir-akhir sebelum saya pulang, minta izin 3 hari, beliau kasih izin. Begitu. Baru 1 hari saya nggak sanggup. Dari pagi, dari subuh, sebelum subuh udah ke masjid Jami di Tarim, dekat pasar. Di situ dia nunggu sholat subuh. Habis sholat subuh duduk di tiang beliau khusus gitu, duduk biasa di tiang situ. Datang tuh santri dari mana aja bawa kitab apa aja, memang orang alim luar biasa. Alamah beliau itu. Yang bawa nahu, yang bawa kitab balagho, yang bawa kitab fikih, yang bawa macam-macam. Beliau selalu bilang, "Iqra." Ada yang baca bismillahirrahmanirrahim, mau baca gitu ya. Beliau terangkan begini. Sudah jelas, paham? Ada yang nggak dipahami? Ba'du, yang lain. Yang baca kitab nahu, yang baca kitab macam-macam kitab dibaca. Sampai isyraq. Isyraq lewat, beliau sholat duha di situ. Habis isyraq, begitu beliau pulang ke rumah, sarapan sebentar. Saya ikut nih sarapan di rumah. Habis sarapan ke Al-Ahqaf, Jami'ah Al-Ahqaf. Beliau ngajar di situ sampai menjelang zuhur. Zuhur beliau ke masjid As-Segaf kalau nggak salah. Terus dari Masjid As-Segaf beliau ngajar ke Darul Mustafa. Ke tempat kita, ngajar Darul Mustafa. Habis ngajar Darul Mustafa sampai jam 2, jam setengah 3 pulang ke rumah makan siang. Habis pulang ke rumah makan siang begitu sebelum asar berangkat ngajar lagi ke Baitul Faqih, ngajar orang perempuan. Sampai asar, sholat asar di Masjid Ba'alawi. Habis itu beliau ngajar lagi di situ di masjid orang perempuan sampai menjelang maghrib. Maghrib beliau berangkat ke Masjid Jami. Selesai sholat maghrib Masjid Jami, beliau ke Rubat Tarim, ngajar di Rubat Tarim. Sampai Isya lewat. Isya lewat beliau balik lagi ke Darul Mustafa ngajar hiso yang kedua buat kita. Itu hari-hari dilakukan, belum kalau ada undangan, belum kalau ada jenazah. Dan beliau waktu masih ngajar kita, beliau pernah sakit dibawa ke Yordan, sakit dengkulnya. Beliau pakai tongkat. Begitu di ronsen, dokter ngelihat, ini kaki orang yang lumpuh ini sudah, mestinya kaki orang begini nggak bisa jalan. Karena ini ada lutut sama tulang paha sama tulang betis kan ada sendinya tuh ya. Ini lapisan sendinya udah habis, kering. Jadi kalau jalan tuh berderit, sakit yang luar biasa. Orang nggak mungkin sanggup jalan. Tapi beliau masih seperti tadi yang saya sebutkan itu. Masya Allah. Itu istimewanya karomahnya orang di Tarim, para aulia di Tarim itu, ya itu dia istiqomah. Sehingga dikatakan istiqomah khairun min alfi karomah. Jangan percaya sama wali yang gak istiqomah gitu ya. Sholatnya aja gak kelihatan di masjid, begitu ngakunya wali. Itu wali dari mana? Begitu. Kata. Jadi itulah istimewanya mereka adalah istiqomahnya. Makanya berarti hitungannya kayak dikatakan si wali itu adalah sebenarnya majas. Iya, wali lebih dari itu. Sebenarnya lebih. Ya. Udah gitu wali kutub semua generalnya dari para wali. Pada di sana. Belum lagi wali-wali yang biasa. Ada satu cerita yang lucu gitu ya, menarik. Ada satu orang dari wali min auliyaillah, dia datang dari luar kota Tarim. Dia
pengen tahu di Tarim katanya banyak wali, dia pengen hitung berapa banyak wali. Dia akhirnya pergi ke Masjid Jami, depan Masjid Jami itu di pasar. Dihitungin setiap wali yang lewat, cuma dia doang yang tahu. Setiap yang ada lihat ada cahaya kewalian dihitung satu. Wali, wah. Begitu terus dia ngitungin. Banyak sudah. Yang lewat di pasar doang nih, bukan di masjid. Bukan di masjid. Begitu. Terus ada kakek-kakek lewat, jadi diamin aja, nggak dia, bukan. Iya, nggak dilihat, nggak ada cahaya kewalian. Tuh kakek-kakek lewat udah jauh, dibalik lagi, berhenti, dibalik lagi. Ditepuk punggungnya. Tulis, anak termasuk di situ, tulis. Masya Allah. Dia bilang, tapi kenapa karena saya nggak ngelihat cahaya kewalian di wajah antum? Yang ente lihat itu, yang di kelasnya ente atau yang di bawahnya? Kalau yang di atas ente nggak bisa ngelihat lagi. Gitu. Jadi dia nggak pernah ngasih tahu siapa-siapa, tahu tuh orang tahu aja balik lagi. Catatannya juga termasuk gitu. Gitu ya. Itu dikisahkan seperti itu. Masya Allah. Ya. Makanya tadi kayak Ustadz bilang, wali itu dia nggak mau nunjukin kewalian. Nggak ada. Pokoknya kalau ada wali ngaku wali, bukan wali. Bukan sudah. Wali itu. Ada wali dia ngaku wali, bukan wali sudah. Saya wali murid kalian. Bisa gitu. Bener-bener. Nggak ada wali yang ngaku wali, nggak ada wali yang ngaku wali, nggak ada. Begitu. Dan dia bahkan orang waliullah itu orang yang paling tawadhu, orang yang paling merendah, paling merasa dirinya hina. Begitu. Nggak bakal dia ngaku wali, saya waliullah lah, nggak bakal. Kecuali pada hal-hal tertentu ya seperti apa namanya tabajuh mereka seperti Syekh Abu Bakar bin Salim pada kondisi tertentu, pada makom yang tertentu juga. Tapi kalau yang biasa-biasa aja nggak ada yang ngaku wali. Seorang wali nggak akan ngaku wali dan nggak ada yang takut tahu wali kecuali wali juga. Wali gitu juga, ya. Benar. Nah itu kan gini Ustadz, ya. Di Tarim itu kan ada yang Anda tahu itu ada pemakaman Zambal. Apakah pemakaman Zambal itu khusus ahli Tarim aja dan apa sih Ustadz keistimewaan dari pemakaman Zambal? Masya Allah. Ya, di kota Tarim ada 3 pemakaman. Ada namanya Zambal, ada perkuburan Zambal, perkuburan Furaid, ada Akdar yang disebut dengan Bashar. Ala Bashar Jada itu yang disebut oleh Imam Haddad dalam qasidah beliau. Bashar, ahli Bashar itu dia. Ahli Zambal, Furaid dan Akdar. Di Zambal ini biasanya yang dikuburkan di Zambal ini yang keturunan daripada Ahlul Bait. Baik orang Tarim ataupun pelajar. Pelajar yang ada di kota Tarim. Banyak anak-anak Indonesia pelajar ya kita di Darul Mustafa begitu atau di tempat lain yang meninggal di sana ketika belajar dikuburkan di perkuburan Zambal. Begitu. Atau orang tetamu dari mana dia meninggal di Tarim dikuburkan di situ. Karena memang itu di 3 perkuburan apa namanya yang ada di kota Tarim. Nah, biasanya kalau Furaid dan Akdar ini bukan selain habaib. Di Furaid Akdar nggak kalah luar biasanya itu perkuburan ya. Di situ ada Syekh Salim Bafadal, Syekh Fadal Bafadal, Syekh apa namanya Khatib Al-Khatib begitu ya. Dan yang lainnya begitu ulama-ulama besar yang ada di apa namanya di kota Tarim yang dikuburkan di perkuburan tersebut begitu. Apa namanya dan di Zambal sendiri juga ada Ahlul Badar dikuburkan di sana. Jadi waktu mereka datang dengar di Tarim kagak ada orang yang murtad, tidak ada yang mencegah zakat, yang ditugaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian pulang lagi, sebagian menetap di kota Tarim karena betah sudah. Betah akhirnya mereka menetap di Tarim dan meninggal di situ. Ada perkuburan yang kuburan yang di situ ada sahabat Nabi diantaranya Ahlul Badar. Begitu ya, ada di di perkuburan Zambal. Ya, seperti itu. Berarti emang termasuk ada keistimewaan dari pemakaman Zambal itu salah satunya ada ahli Badar juga di sini. Ada ahli Badar, betul. Ada Badar ada yang dikuburkan di sana, betul. Terus yang Irfan tahu nih Ustaz, yang Anda tahu, apakah benar kalau misalkan kita kalau misalkan mau ke Tarim itu sebenarnya itu atas ada undangan dari ahli Tarim tersebut gitu. Irfan pernah dengar-dengar gitu sih. Iya. Gitu. Seperti itu adanya. Ya itu yang kita dengar dari
para ulama, orang-orang apa namanya yang ngerti begitu ya. Memang ada undangan sebelumnya dari Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Begitu, yang beliau orang yang diundang sama beliau akan datang ke Kota Tarim. Tapi ala kulli hal, mungkin siapapun bisa datang ke sana dengan niatan yang baik tentunya ya. Sayyidina Sahibul Ratib Imam Haddad beliau bilang, jika engkau ingin sampai ke Kota Tarim, berziarah ke Kota Tarim dengan menjual seluruh hartamu yang kau miliki, maka yang kau dapatkan lebih banyak daripada yang kau keluarkan. Ya. Begitu, dan Allah buktikan itu. Allah buktikan itu. Saya sih nggak usah jauh-jauh ya sama orang yang yang mungkin ceritanya doang. Kalau saya ngalami pada diri sendiri. Waktu 2 tahun yang lalu ya, bulan September tahun 2021 ya. Saya ngantar anak saya, ponakan saya ke Tarim untuk belajar. Tadi undangan tadi. Saya antar mereka ke sana bersama Ustadz Ahmad Idris. Saya nggak punya uang. Karena udah diundang sama Habib Umar, rasanya saya nggak mau ngelepasin dia begitu aja gitu. Saya nggak antar. Saya mesti antar. Saya bilang sama kawan saya Ustadz Ahmad Idris, kita antar Ustadz. Iya, begitu. Kita jual apalah yang kita bisa jual. Waktu itu saya punya mobil. Satu-satunya harta benda yang bernilai mobil. Gitu ya. Saya punya tanggung jawab anak dan juga keponakan yang yatim. Abahnya udah meninggal. Ya. Kiai Haji Ubaidillah Khalid alaihi rahmatullah sudah meninggal. Jadi ini saya mengatakan Alu ini tanggung jawab saya. Karena memang selama belajar di Al-Fakhriyah bersama anak saya Ali juga hari-hari bulanan saya yang kasih. Dan saya mau berangkatkan juga. Anda dapat undangan juga dari Habib Umar. Saya jual itu mobil. Jual dapat angka kira-kira 100 juta lebih gitulah ya. Ya kurang sih, tapi ya alhamdulillah ada dari sana dari sini. Ya setidaknya ada yang pokok yang cukup lah ya, pegangan yang pasti gitu. Datang ke sana, ziarah ke sana, saya berdoa di sana begitu. Dan saya di antara soal doa saya minta tolong Imam Haddad, ya Imam Haddad tolong mobil saya digantiin lah gitu. Istilahnya dalam hati gitu. Ala kulli hal, 3 bulan saya nggak ada mobil pas pulang. Ngajar di Kelapa Gading, naik Grab. Itu di komplek, masjid di komplek, di portal. Masih zamannya, waktu itu masih COVID lah ya. Masih PPKM. Di portal, jadi kita mesti jalan dulu keluar portal gitu, 100 meter, 150 meter jalan kaki. Begitu mana hujan waktu itu. Saya ingat banget lagi hujan, pakai payung. Nunggu Grab di depan portal. Jadi jalan ke depan sana nunggu Grab. Ya karena hujan kan banyak genangan air tuh, mobil jalan kenceng-kenceng sampai baju gamis saya ini semua kena kotor. Saat itu begitu sedih hati saya ya. Ya Allah, saya ini mau ngajar. Habis ini sebetulnya ada pengajian lagi. Baju udah kotor begini. Terpaksa pulang. Dalam hati saya, andai kata ada mobil, ya mungkin nggak bakal begini gitu ya. Bisa gampang ke tempat yang berikutnya. Ya sudah, begitu. Saya cuma berharap ya Allah ganti apa yang pernah saya belanjakan dan janji daripada para auliamu di Kota Tarim gitu. Itu nggak lama, seminggu 2 minggu kemudian ada saya punya abang temennya mau jual tanah. Ditanyain ke saya ada nggak yang mau beli, saya nggak tahu, saya tanya lagi orang lain, jamaah juga ada pembelinya. Itu dia jual 70% dari NJOP, ini cerita aja ya. 70% dari NJOP, saya bilang sama teman saya nggak dengar kata-kata 70%, saya dengarnya NJOP, dijual NJOP. Dibeli langsung, nggak pakai ditawar, dibeli, jadi. Berarti kan ada selisih 30% tuh. Lah, kakak saya dan temannya bilang, ini saya jujur banget gitu ya. Istilahnya itu 30% mau saya keep sendiri pun bisa gitu ya. Tapi saya bilang lakunya NJOP tuh, saya bilang gitu. Akhirnya karena mereka senang gitu, jumlahnya juga banyak, saya dikasih uang,
disuruh beli mobil. Mobilnya ada di garasi saya. Sekarang ini Sampai sekarang, sampai sekarang masih ada di garasi saya. Itu nilainya 2 kali lipat lebih dari mobil yang kemarin dijual. Dijual, Masya Allah. Tahunnya pun lebih muda, 2 kali lipat lebih. Ya, walhasil kalau mau ngelihat apa dibilang itu, yang Imam Haddad bilang yang ente dapatkan lebih banyak daripada yang ente keluarkan. Nah itu ada di garasi saya, ente lihat aja sendiri. Pengalaman sendiri. Iya, pengalaman. Nggak usah nyari orang lah. Itu di garasi saya ada nongkrong tuh mobil. Ya, itu karomahnya orang. Aulia Tarim, insya Allah. Masya Allah.